Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai orang muslim dan mukmin memuji dan memuja Allah. Dan dua susunan kata ini, alhamdulillah, telah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dijadikan sebagai kalimat syukur, berterima kasih kepadanya. Bermula dari kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita, untuk kita lain dipilih lahir, kemudian dibebankan tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi dan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan disiapkan segala macam fasilitasnya, dari udara, air, kedua orang tua yang mengurus kita, makanan, minuman, dan apapun yang kalau kita hitung umur kita sampai hari ini, sulit sekali untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah mengekalkan masalah itu dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Berapa juta liter mungkin air yang sudah kita teguk selama kita hidup. Berapa banyak makanan, buah-buahan, sayuran, nasi atau beras biasanya, dan seterusnya. Lauk-lauknya sudah kita konsumsi. Berapa banyak oksigen yang sudah kita hirup. Dan sekian banyak nikmat yang luar biasa ini, semua tujuannya agar kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini untuk menjalankan tugas utama kita diciptakan dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat tugas utama kita. Surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia dilahirkan di muka bumi ini kecuali untuk mengabdi kepadaku. Memang untuk sholat, untuk majelis ilmu yang baru saja kita kerjakan keduanya, atau yang satu sholat tadi sudah, sekarang sementara berjalan majelis ilmunya. Memang untuk puasa, untuk sedekah, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, haji dan umrah, berjihad, dan seterusnya. Dan kita bukan diciptakan justru untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, untuk berzina, berbohong, riba, mencuri, dan segala macam hal. Karena akibatnya sudah sangat jelas. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan innal abrara lafi na'im. Semua orang-orang yang abrar, yang patuh, yang menjalankan tugas dan amanah yang dibebankan di pundaknya sebagai hamba Allah, mengabdi dan beribadah kepada Allah, pasti akan masuk ke dalam surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan semua yang membangkang melakukan maksiat, tidak sempat tobat sebelum meninggal, maka pasti akan masuk ke dalam api neraka. Tugas kita ini harus selalu kita jaga dan kita emban dengan sepenuh tenaga kita, karena memang itu tujuan kita diciptakan. Dan Allah memerintahkan kita agar jangan meninggal kecuali dalam keadaan agama atau menganut agama yang mulia ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jaga benar-benar nikmat ini teman-teman sekalian, termasuk dengan kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini, karena tujuannya justru untuk menambah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya, dengan iman tersebut kita makin rajin beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, diidolakan, dijadikan sebagai suri tauladan karena kesempurnaan nasab, fisik, akhlak, ilmu, iman, semua ada padanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup risalah langit dengannya. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada manusia ini. Bahkan beliau menjadi pemimpin anak Adam di dunia dan juga di akhirat tentunya. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat wajar setelah alhamdulillah memuji Allah sang pencipta, kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah azza wa jalla memudahkan kita untuk bertemu lagi dan masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan bedah buku kita 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, dan kita sudah menyelesaikan sampai langkah ke-31 pada pertemuan kita yang lalu, yaitu kita bagaimana sering berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka, mengulang-ulangi minimal 3 kali dalam sehari, dan bisa lebih dari itu. Ada riwayat 3 kali, ada riwayat 7 kali. Begitu juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan ke dalam surga,
bisa minimal sehari 3 kali atau bisa lebih dari itu. Karena riwayat ada 3 dan 7 kali. Maka siapapun yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka dalam sehari 3 kali, dia mengatakan misalnya, Allah lindungilah aku dari api nerakamu sampai 3 kali, maka Allah mengizinkan neraka untuk mengatakan, ya Allah, sungguhnya hambamu fulan telah berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan ia dari aku. Begitu juga pada saat seorang hamba memohon agar masuk ke dalam surga, maka surga pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan, ya Allah, sungguhnya hambamu fulan telah memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu di langkah ke-31. Kesempatan ini insya Allah kita akan masuk langkah ke-32, langkah cerdas yang menurut Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah untuk menyelamatkan diri dari api neraka, yaitu 3 rumah di surga. Begitu judulnya. Akan lebih jelas nanti pada saat kita membaca dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'la ghurafil jannah wa ana za'imun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah bi baitin fi rabadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah wa bi baitin fi a'la ghurafil jannah man fa'ala dhalika falan yadha lil khairi matlaba wala min asy-syarri mahraba yamutu haitsu syaa ay yamuta." Terjemahannya, kata Nabi SAW, aku akan menjamin sebuah istana atau rumah di pinggir surga dan rumah di tengah surga serta rumah di bagian tertingginya surga bagi siapa yang beriman kepadaku, masuk Islam, kemudian hijrah. Aku juga akan menjamin sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan rumah di bagian tertinggi surga bagi siapa yang beriman kepadaku, masuk Islam, dan berjihad di jalan Allah. Siapa yang melakukan hal itu, lalu dia senantiasa meraih peluang kebaikan dan senantiasa menjaga diri dari peluang keburukan, maka silahkan dia mati di mana dia hendak mati. Ada footnote di bawah, hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Al-Hakim. Dan hadits ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' di nomor 1465. Seperti biasa metode yang kami gunakan, kita akan coba korek mutiara ilmu dari hadits ini dulu, baru kemudian kita panjang lebar masuk ke masalah syarah tambahan informasi yang perlu Bapak Ibu bawa pulang sebagai oleh-oleh dari majelis ilmu kita tentunya. Di sini tentunya dimaksud oleh-oleh adalah ilmunya yang bisa menambah iman kita dan mendongkrak diri kita agar selalu mau lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pertama, adanya jaminan dari Nabi SAW, dan jaminan dari Nabi SAW beda dengan jaminan umumnya manusia. Artinya kalau Nabi SAW yang menjamin, pasti tidak ada keraguan dalam masalah itu. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah menyebutkan ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tapi dia menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi SAW menjamin karena Allah mengizinkan beliau untuk menjaminnya. Dan jaminan ini sebuah pelajaran tersendiri. Oleh karena itu seorang muslim dan mukmin harus jeli. Kalau mendapatkan dalil seperti ini, maka dia segera mengejar apa yang kira-kira dijaminkan oleh Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, surga itu punya tingkatan-tingkatan. Ada level yang paling bawah, ada yang pertengahan, ada yang paling atas. Dan orang-orang mukmin bisa mendapatkan istana di semua level itu. Tergantung daripada kadar keikhlasan dan bagaimana banyaknya dia memarketingkan ibadah tersebut, serta juga bagaimana dia mengemasnya dengan kemasan yang terbaik. Kalau tadi kita sholat, kita tahu ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib sholat duhur. Tapi tidak bisa kita samakan balasan pahala setiap orang di antara kita.
Walaupun sebenarnya semua sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sudah wudhu, hadap kiblat, tutup aurat, takbiratul ihram sampai salam, semua gerakan dan bacaannya sudah benar. Tapi kita sulit untuk menerka siapa di antara kita yang paling khusyuk, siapa yang paling ikhlas. Nanti itu akan membedakan derajat kita. Balasan dari amal tersebut, makin kita khusyuk, makin kita konsentrasi, makin kita ikhlas, ya. Makin kita datang di awal waktu, beda dengan tentunya orang yang datang masbuk 1 rakaat atau 2 rakaat misalnya, maka makin besar pahalanya. Makanya Nabi SAW menjamin, mengatakan, saya menjamin ada orang yang bisa mendapatkan istana di tempat terendahnya surga, ada yang di tengah surga, ada yang di tempat tertingginya surga. Namun Nabi sebutkan jaminan ini adalah untuk orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah. Hampir semua sahabat yang tinggal di Mekah di masa hidupnya Nabi SAW itu hijrah ke Madinah. Karena pada masa itu hukum hijrah ke Madinah wajib. Kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Ada sebagian orang, para wanita, orang-orang tua, anak kecil, waktu diwajibkan hijrah, mereka nggak bisa hijrah ke Madinah karena mereka tidak mampu melakukan itu. Itu dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi bagi kaum laki-laki yang punya kemampuan atau kaum wanita juga punya kemampuan, maka wajib untuk hijrah. Di sini jaminan Nabi SAW, kenapa dikatakan di awal, di tengah, dan di tempat tertinggi surga? Karena walaupun sama-sama beriman pada risalah Nabi SAW, masuk Islam dan hijrah, tapi beda mereka dari sisi keikhlasan tadi. Tidak bisa kita samakan. Ada orang yang tulus sekali, ada orang yang mungkin sedang-sedang saja, ada mungkin yang rendah ketulusannya. Juga beda dari sisi tadi saya bilang, memarketingkan ibadah itu. Misal tadi, Anda waktu mau sholat duhur di sini atau hadir dalam majelis ilmu ini, azan, ya udah wudu, nafsi-nafsi sendiri-sendiri saja. Wudu, datang, sholat. Ya udah yang penting saya sudah jalankan kewajiban. Ini nggak bisa kita samakan Bapak Ibu sekalian pahalanya dengan orang yang mungkin setengah jam sebelum duhur tadi dia udah sibuk sampaikan ke teman-temannya. Dia marketingkan sholat itu. Ayo duhur sebentar lagi yuk kita sholat yuk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sebelum waktu sholat tiba beliau keliling kota Madinah. Keluar sebelum waktu duhur, waktunya yang cukup lama. Beliau keluar keliling. Ketuk-ketukin rumah temannya, tetangganya, ayo sholat yuk, ayo sholat. Sampai dia mutar, tiba di Masjid Nabawi, sudah azan. Sehingga dia mendapatkan pahala langkah yang cukup banyak, sekaligus juga mengajak orang-orang. Kalau dari 100 orang yang kita ajak di grup, kita ingatkan misalnya grup keluarga, atau grup kantor, kerja, 10 orang aja yang ikut, maka berarti kita akan panen pahala mereka. Andai kita diberikan pahala 100 pahala sholat tadi, misal angka 100 cuma perumpamaan, kita diberikan 100 pahala sholat tadi, maka kita akan mendapatkan pahala 1000 sholat yang lain dari 10 orang teman kita yang kita sempat marketingkan tadi. Atau kita ajak mereka untuk mengerjakan sholat. Kalau mereka masing-masing dikasih 100 pahala, kali 10, maka kita akan diberikan nilai 10 atau 100 setiap orangnya tadi, kali 10 berarti 1000. Kita mendapatkan 1100 pahala. Ini kan akan membedakan pahala dengan orang yang hanya ibadah sendiri. Begitu juga dengan yang ketiga, pengemasan terhadap ibadah tersebut. Akan beda sekali pahalanya antara orang yang bangun sholat malam dengan dia terkaget. Lalu dia pikir, sudahlah saya terkaget jam 3:30 subuh, saya mau sholat aja. Dia tidak niat dari sebelum tidur. Kebetulan aja bangun. Udah dia wudhu, dia sholat dengan kostum dia yang ada. Misalnya bapak-bapak, mohon maaf, dengan celana trainingnya di rumah, pakaian tidurnya, yang penting aurat tertutup, dia sholat. Ada sejadah dia pakai, nggak ada sejadah juga dia tidak pakai. Surah apa yang terlintas di benaknya itu yang dia baca. Al-Asr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falak misalnya. Lalu dia sholat. Ibu-ibu misalnya bangun, udah saya mau sholat aja deh. Mumpung menjelang subuh. Dia pakai mukenahnya, ya mungkin maaf sudah beberapa hari belum sempat dicuci. Dia wudhu, dia sholat, udah dia sholat saja. Ada pahalanya ada. Berapa besarnya Allah lebih tahu. Tapi akan beda kalau orang itu mengemasnya. Dia sebelum tidur, dia niat dulu mau mengerjakan sholat malam.
Karena orang kalau niat mengerjakan satu amal soleh, walaupun dia belum mengerjakannya, dicatatkan baginya satu pahala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang baru niat mengerjakan satu amal soleh, sebelum tidur dia niat sholat malam, dicatatkan baginya satu pahala lengkap sholat malam itu. Dia niat sebelum keluar rumah mau sedekah, dicatatkan lengkap pahala sedekah tersebut. Misalnya dia niat mau sedekah nanti kalau ketemu fakir miskin, 10.000 rupiah per orang, saya sudah siapkan 100.000 untuk 10 orang misalnya. Walaupun dia belum sedekahkan, dapat satu pahalanya. Dia niat, nanti saya akan sholat tepat waktu. Dia niat, nanti saya akan silaturahim keluarga. Saya akan jenguk orang sakit. Saya akan hadir majelis ilmu. Niat ini sudah berikan pahala. Fa'in amilaha kutiba lahu asyru adha'afiha. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan, tadi dia mau tidur, dia niat sholat malam. Terus dia bangun, dia kerjakan. Kalau dia seperti ini, dia kemas dengan niat dulu sebelum tidur, kemudian baru dia sholat malamnya, maka dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala tersebut. Ila sab'amiyya di'fin ila adha'afin katsira, kata Nabi SAW. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Nah ini kemasannya. Beda juga. Selain niat, dia udah siapin baju kokoh yang bagus, atau gamisnya kalau bapak-bapak, sudah disemprotin parfum, sejadahnya sudah ditata, sudah disiapin sejadah yang mau dipakai, dia sudah tentukan surah apa yang dia mau baca nanti sholat malam, ibu-ibu sudah siapkan mukenahnya yang paling bersih, sejadahnya juga yang bersih, mungkin sebagian kita ada yang mandi dulu, karena dia tahu dia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, maka semua ini kemasan. Dia juga tentukan surah-surah yang dia mau baca, itu akan lebih pahalanya dibandingkan tadi orang yang hanya sekedar terbangun, lalu dia sholat apa adanya. Nah ini semua nanti akan membedakan balasan. Membedakan balasan. Nah ini yang dimaksudkan. Makanya di sini ada jaminan dari Nabi SAW. Ada istana di pinggir surga, atau maksudnya di bagian terbawah surga, di pertengahan dan paling tingginya. Bagi orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah. Padahal waktu itu sahabat umumnya beriman pada Nabi SAW. Mereka masuk Islam dan mereka hijrah. Tapi ternyata level mereka berbeda-beda. Ada yang mendapatkan di pinggir surga atau di bawahnya surga. Ada yang di tengah, ada yang di paling tinggi. Tergantung daripada tadi hal-hal yang sudah kami sebutkan. Kemudian pelajaran yang ketiga, adanya juga jaminan Nabi SAW bagi orang yang beriman pada beliau, kemudian masuk Islam dan berjihad. Kalau tadi bagian pertama itu hijrah. Kalau bagian yang kedua ini, jaminan Nabi SAW selain beriman dan masuk Islam adalah mereka jihad di jalan Allah. Berperang. Sebagaimana para sahabat contohkan ridwanullahi alaihim, begitu mereka hijrah ke Madinah, ya, awal tahun kedua Hijriyah, pasnya di bulan Ramadan, terjadilah perang pertama dalam Islam yang dikenal dengan Perang Badr. Perang Badr. Nah itu semua umumnya sahabat, ya, bukan umumnya ya, tapi banyak di antara sahabat yang ikut waktu itu kurang lebih jumlahnya 314 orang ikut berperang. Karena Nabi SAW belum mewajibkan jihad waktu itu. Beda dengan perang Uhud yang diwajibkan, begitu juga dengan perang Khandaq, perang Tabuk, semua itu diwajibkan oleh Nabi SAW bagi para sahabat di masa itu. Intinya mereka yang beriman pada Nabi SAW, mereka masuk Islam dan mereka berjihad juga setelah itu, maka ini juga punya keutamaan, dapat jaminan sama. Bisa di pinggiran surga atau di bagian bawah surga, bisa di pertengahan, bisa di akhir atau paling tingginya. Dan ini tadi saya sudah jelaskan, tergantung daripada kadar keikhlasan dia, tergantung bagaimana dia menawarkan dan juga mengajak orang lain untuk mengerjakan ibadah yang sama dan bagaimana dia mengemasnya. Ya, kalau pernah dengar riwayat masalah kemasan ini juga, sabda Nabi SAW kepada para ummahatil mu'minin, istri-istri beliau, ridwanullahi alaihinna, kata Nabi SAW, orang yang paling pertama menyusulku dari kalian, dari para istri-istri beliau, adalah orang yang paling panjang tangannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, kami, para istri-istri Nabi kalau ketemu, kami selalu mengukur siapa di antara kami yang paling panjang tangannya. Karena mereka menangkapnya itu panjang tangannya lebih panjang dari satu sama yang lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami betul-betul baru memahami hadis ini setelah Zainab binti Jahash meninggal duluan. Ternyata Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, istri Nabi SAW ini punya satu keunikan dalam bersedekah atau dalam ibadahnya.
Jadi kalau orang biasanya bersedekah makanan, dia membeli jadi lalu membagikan, maka kalau Zainab dia lebih suka memasak dengan tangannya sendiri kemudian dibagikan. Maka ini kemasannya. Kalau orang biasa memberikan, mempersiapkan pasukan perang di masa itu dengan membeli baju perang, langsung dikasih baju perangnya, jadi seperti itu, maka kalau Zainab dijahit sendiri kemudian baru dia kasih. Nah ini kemasan ini yang membuat dia lebih mendapatkan ekstra pahala. Nah seperti itu gambarannya. Pelajaran yang terakhir dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi SAW luar biasa mengatakan kalau ada orang yang sudah beriman kepadaku, dia kemudian masuk Islam di sini maksudnya, atau dia masuk Islam, kemudian dia perbaikin Islamnya, kemudian dia hijrah, kemudian dia jihad, ya. Dan setelah itu dia selalu melihat peluang-peluang kebaikan. Setiap ada kesempatan ibadah apa aja, selalu diraih sama dia. Tidak pernah dia terlambat. Dan setiap peluang dosa selalu dihindari. Kalau begini keadaannya, sudah menjadi muslim yang baik, beriman kepada Nabi SAW, dia menjadi seorang muslim yang baik, dia sudah hijrah, kemudian dia juga jihad, maka kemudian dia setelah itu sibuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain, dari sholatnya, dari puasanya, dari zikirnya, baca Qur'annya, berdoa dan seterusnya. Dan dia selalu setiap ada kesempatan dosa ditolak sama dia, maka dia boleh mati kapan saja. Maksudnya Nabi SAW jamin, orang seperti ini sudah tidak ada halangan lagi untuk masuk ke dalam surga. Nah dari poin ini yang terakhir teman-teman sekalian perlu kita titik beratkan, pentingnya seorang muslim menyibukkan dirinya dengan amal-amal saleh. Dan selalu menutup peluang-peluang pintu dosa. Tidak boleh dibuka sama sekali. Karena amal saleh itu dipelajari untuk diamalkan, sementara dosa-dosa dipelajari untuk dihindari. Kita nggak perlu mengatakan misalnya, babi itu diharamkan, saya mau coba dulu rasanya babi seperti apa. Zina itu diharamkan, saya mau coba dulu zina seperti apa. Atau riba, atau apapun yang diharamkan dalam agama. Karena semua itu tidak dibolehkan sama sekali, dan dosa-dosa serta maksiat ini bahasa kita supaya mudah difahami adalah pelanggaran, dan semua pelanggaran sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Jadi jangan coba-coba, nggak usah dicoba-coba. Alhamdulillah supaya kita tidak terjerumus dalam dosa, kita sudah punya opsinya. Kita ada opsi. Dari makanan diharamkan babi, kita bisa makan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan hair ada. Dari minuman keras, khamar, larangan narkotika tidak boleh, sudah diganti dengan susu, madu, sirup, air putih, banyak yang lainnya. Zina nggak boleh, dibukakan pintu nikah. Jadi ada solusinya, bukan tidak ada. Kalau tidak ada solusinya mungkin wajar orang melanggar. Nah, ini pelajaran penting. Jadi bagaimana kita sibuk dengan kebaikan-kebaikan dan perintah-perintah agama dan kita jauhkan diri dari kemaksiatan. Ingat teman-teman, sabar itu ya, yang Allah sebutkan tentang ahli surga nanti. Mereka dikatakan oleh para malaikat, ya, bima sabartum, kalian masuk ke dalam surga ini karena kesabaran kalian. Kata ulama, sabar ada 3. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, duduk dalam majelis ilmu seperti ini, duduk dengarin, sabar. Orang sholat, mungkin ada kesibukan, dia tetap sholat dulu. Mungkin dia mau makan, dia pengen ini, tapi ada waktu puasa. Misalnya dia masih mau aktivitas, tapi ada waktu untuk berzikir, misalnya zikir pagi petang misalnya, atau zikir habis sholat, seterusnya. Ya, maka dia bersabar dalam ketaatan tersebut. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Kalau ada penawaran untuk melakukan dosa, maka sabar, tolak. Semua orang pasti kita punya peluang berzina, berbohong, menipu, gunjing, fitnah. Semua orang dapat peluang itu. Beruntunglah orang yang paham, dia harus sabar di saat itu. Kontrol diri, enggak, saya enggak mau, ini agama haramkan. Sampai nanti hilang godaan tersebut. Yang ketiga baru sabar terhadap ujian harian, sakit, gangguan orang, dan segala macam. Kebanyakan orang paham sabar itu cuma poin yang terakhir saja. Sabar kalau sakit, sabar kalau ditipu orang. Padahal sebenarnya sabar yang lebih utama dari itu adalah sabar terhadap, atau sabar dalam mengerjakan ketaatan, kemudian sabar terhadap ya, maksiat atau meninggalkan kemaksiatan, baru sabar terhadap ujian harian. Baik, kita sekarang masuk lebih dalam kepada syarah, penjelasan. Yang pertama yang kita ingin tambahkan, keutamaan Islam itu sendiri. Karena di sini Nabi SAW mengatakan, ya, aku menjamin istana di surga bagi orang yang beriman padaku masuk Islam. Lalu kemudian hijrah, potongan yang pertama tadi, dan potongan kedua jihad.
Kita akan fokus membahas 3 poin ini. Islam ini teman-teman sekalian yang sedang Anda anut agama ini, kalau Anda dalam keadaan muslim seperti ini, Anda harus bersyukur kepada Allah SWT. Betul-betul Allah selamatkan Anda. Dan kita berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 dalam Al-Quran, dan juga ayatnya ayat 22. Dalam firman ini Allah mengatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nuri min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Terjemahannya, apakah orang-orang yang dibukakan hatinya, Allah buat dia lahir dalam keadaan Islam, kalau di antara kita sedang hadir dalam keadaan Islam itu sudah satu pilihan luar biasa. Atau di saat dewasa Allah buka hatinya, dapat hidayah menjadi mu'allaf, masuk Islam. Dikatakan, maka ia berada di atas cahaya Tuhannya. Apakah itu sama dengan orang-orang yang hatinya membatu? Dia tidak mau sama sekali menganut agama Islam, dapat penawaran, mendengarkan informasinya, tapi tetap saja tidak mau. Allah mengatakan bagi orang yang menolak tersebut, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya. Sama sekali tidak mendapatkan hidayah Islam untuk mengingat Allah. Maksudnya masuk Islam di sini. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi dari ayat ini kita lihat bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan bahwasanya orang yang dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan Islam, atau dia memang dapat hidayah, itu berada di atas cahaya Tuhannya. Selain agama Islam, maka tidak ada yang benar. Emang sudah begitu. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menganutnya boleh menganggap agama dia benar. Tapi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT, tidak ada agama yang Allah terima yang benar kecuali Islam. Dan semua nabi-nabi, Bapak Ibu sekalian, agamanya satu, Islam. Sebagai seorang muslim kita yakin Nabi Isa alaihissalam muslim, Nabi Musa adalah muslim. Kita tidak kenal namanya agama Yahudi, agama Nasrani. Karena agama kita, semua nabi-nabi itu agamanya satu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan dalam surah Al-Imran. Al-Imran, Al artinya keluarga. Imran ini ayahnya Maryam, kakeknya Nabi Isa alaihissalam, itu Al-Imran. Imran adalah orang soleh dari Bani Israel. Maka Allah namakan surah nomor 3 dalam Al-Quran surah Al-Imran. Di ayat 19-nya Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Surah nomor 3 ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Maknanya tidak ada agama lain. Semua nabi-nabi itu agamanya satu, Muslim. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nanti yang berbeda hanya di syariatnya saja. Jadi agama yang kita anut ini bukan agama baru. Ini agama semua nabi-nabi. Bukan agamanya Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, tapi agama semua nabi-nabi. Di ayat 85-nya Allah menekankan lagi, masih sama surah Al-Imran. Tadi ayat 19, ini ayat 85-nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba milih selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima darinya. Dan dia termasuk orang yang rugi pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku, semua nabi-nabi, ibarat seperti bangunan yang sangat mewah, bagus sekali, dikelilingi oleh orang-orang. Dan orang-orang yang keliling itu terkagum-kagum dengan bangunan tersebut. Itu Nabi bilang perumpamaan beliau sama semua nabi-nabi. Perlu Bapak Ibu tahu, Allah mengutus 124.000 nabi. 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Ada riwayat yang mengatakan 315 rasul. Rasul lebih sedikit, nabi lebih banyak. Kalau nabi itu hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi atau rasul sebelumnya. Dia tidak bawa syariat baru. Kalau rasul membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Tapi mereka tetap agamanya Islam. Sebagai contoh, waktu datang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa seorang rasul. Dengan datangnya Isa alaihissalam dan membawa kitab Injil,
Berarti karena dia Rasul, dia menghapus syariat Rasul dan Nabi sebelumnya. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa Rasul, ada kitab Taurat. Sebelumnya, setelah itu juga ada Nabi Daud, ada kitab Zabur yang wajib kita imani. Tapi dengan datangnya Injil, terhapuslah hukum kedua kitab ini. Tapi tetap diyakini ada kitab Taurat pernah turun, ada kitab Zabur pernah turun, ada diutus Nabi namanya Musa, ada diutus Nabi namanya Daud, iya. Tapi tidak lagi berlaku syariatnya. Begitulah kondisi Rasul, menghapus syariat sebelumnya, walaupun agama mereka satu. Nah, Nabi Muhammad SAW juga seorang Rasul. Boleh membawa syariat baru dari dalam Al-Quran. Makanya syariat yang ada dalam Taurat dan Injil, Zabur sudah terhapus dengan datangnya Al-Quran. Tapi tetap wajib diimani pernah turun. Ya, Allah turunkan dari langit. Dan juga ada nabi-nabi dan rasul namanya Musa, ya, Daud, Sulaiman, Isa, dan seterusnya. Yang wajib Bapak Ibu imani nama-namanya, maksudnya yang Bapak Ibu tahu karena disebutkan dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Ya, ini saja 25 nabi dan rasul, masih banyak yang belum tahu nama-namanya. Saya tidak tahu kalau Allah suruh kita wajib menghafal 124 ribu nama nabi, ini bagaimana? Gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kata Nabi Muhammad SAW kembali ke hadis tadi, perumpamaan aku dengan nabi-nabi semua sebelumku ibarat seperti bangunan yang sangat indah. Orang-orang mengelilinginya sambil terkagum-kagum. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum ditaruh. Mereka mengatakan, andai saja satu batu bata ini ditaruh, maka sempurna bangunan ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah, aku satu batu bata itu. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan bawa agama baru. Agama Islam ini agama semua nabi-nabi. Nabi Muhammad cuma menyempurnakan saja. Makanya keyakinan kita sebagai seorang muslim, semua nabi-nabi sebelum kita adalah muslim. Nabi Isa muslim, Nabi Musa muslim, semua nabi-nabi ya adalah orang-orang muslim. Jadi kita ini bukan agama baru. Kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz kita yang dapat predikat muslim, kenapa orang Yahudi tidak dapat predikat muslim, kenapa orang Nasrani tidak dapat predikat muslim? Kalau yang beriman di masa nabi mereka, sebelum datang Rasul setelahnya, seperti pengikut dari Nabi Musa beriman di masa Nabi Musa, itu dikatakan muslim. Sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam membawa syariat baru dengan kitab Injil, mereka wajib menyempurnakan iman mereka dengan Nabi Isa. Cuma orang Yahudi nggak mau. Makanya kalau kita tanya orang-orang Nasrani, menurut kalian Yahudi mau beriman enggak? Mereka bilang kafir. Kenapa mereka bilang kafir? Karena mereka tidak menyempurnakan keislamannya, keimanannya, itu dengan risalah Nabi Isa. Nah begitu juga kita kaum muslimin sekarang, umat Muhammad SAW. Kenapa kita masih menganggap mereka kafir? Karena mereka tidak menyempurnakan dengan Nabi dan Rasul terakhir. Dan seperti itulah kurang lebih gambaran tentang masalah Islam. Baik teman-teman sekalian, Islam ini, kalau ada orang yang masuk Islam, dan saya sarankan ini ya, semua teman-teman yang hadir di sini, kalau masih ada teman kantornya, kerabatnya, yang non-muslim, jangan tunda untuk menawarkan Islam. Minimal tanya saja, misalnya mengatakan bagaimana pendapat kamu tentang Islam. Biarkan dia menjelaskan apa yang dia pahami selama ini, baik atau buruknya. Kemudian kita tawakal Allah, kita cuma mengatakan kenapa tidak masuk Islam misalnya. Atau kalau ada hal-hal yang buruk yang dia sampaikan, Anda bisa jawab, tapi saya seorang muslim, saya tahu agama saya tidak begitu, tapi yang kami fahami begini dan begini misalnya. Kita jelaskan saja. Hidayah di tangan Allah. Dakwah itu Bapak Ibu sekalian, menyampaikan Islam pada orang lain, menyampaikan syariat. Kayak saya sekarang bicara depan Bapak Ibu sekalian, ini penyampaian. Saya tidak bisa memaksakan. Dakwah itu bukan penerimaan. Saya nggak bisa paksakan harus diterima. Tapi tugas saya, sebagaimana tugas para teman-teman dai semuanya, dan guru-guru kita para ulama, terus kemudian di sebelumnya lagi para nabi-nabi dan rasul, itu hanya menyampaikan. Tidak bisa dipaksakan. Makanya Nabi Muhammad SAW, Allah katakan dalam Al-Quran, tugasmu hanya balak, ma'alaika innal balak, tugasmu hanya menyampaikan. Gak ada lagi yang lain. Nabi SAW sempat sedih, pamannya Abu Talib tidak masuk Islam. Allah tegur, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi ma yasha. Kau tidak bisa berikan hidayah, hai Muhammad, kepada siapa yang kau inginkan, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Jangan, tidak usah khawatir, nanti terima nggak ya? Itu bukan tugas kita diterima atau tidak. Sampaikan aja.
Umumnya orang masuk Islam teman-teman sekalian, kalau yang saya alami pengalaman pribadi ya, itu unik-unik itu. Ada yang masuk Islam hanya karena dengar azan, merasa merinding, ada yang kadang-kadang hanya melihat pakaian muslim, ada yang mendengarkan beberapa ayat dari Al-Quran. Ada aneh gitu, kadang bagi kita mungkin seorang muslim biasa aja. Ini sini anehnya positif ya. Artinya mungkin bagi kita kok bisa sih sebab hidayah, tapi memang sudah seperti itu. Kita tiap hari dengar azan kita nggak merinding, biasa aja. Tapi ada orang pernah masuk Islam di tangan saya, seorang ibu waktu itu di Sulawesi, saya tanya kenapa ibu mau masuk Islam? Dia bilang karena saya setiap kali dengar azan dekat rumah saya, itu saya merasa merinding, saya merasa terharu gitu. Maka saya tiba-tiba mengatakan ini nggak mungkin kalau bukan sesuatu yang benar. Kemudian dia masuk Islam, syahadat, lalu kemudian dia pelajari Islam. Contohnya, ada juga pernah saya menghadapi di kota Makassar waktu itu sebelum kami pindah ke Jakarta. Ada dua orang syekh, seorang kita kiai ustadz dari Saudi datang ditugaskan pemerintah Saudi kerjasama sama pemerintah kita untuk mengajar. Satu di Universitas Muslim Indonesia di Makassar, satu di Universitas negeri ya, Islam negeri atau IAIN gitu ya. Yang jelas teman-teman sekalian, mereka ini tiba-tiba telepon saya, dua orang syekh ini karena saya punya persahabatan sama mereka. Hari tolong kesini ada orang mau masuk Islam. Saya datang ke sana, ternyata seorang penjual obat, marketing obat, ya, bawa ke apotik, ke klinik itu. Beragama Katolik, saya tanya, kenapa mas mau masuk Islam? Dia bilang, saya kagum melihat dua orang Arab ini, kok setiap azan mereka selalu ke masjid. Sepatuh sekali gitu. Apa yang mendorong mereka selalu bolak-balik? Saya aja seminggu sekali ke gereja, kadang-kadang masih malas, dia bilang. Karena itu dia mau masuk Islam. Jadi kadang-kadang agak unik gitu ya. Masuk Islam itu kadang-kadang gitu. Jadi bukan tugas kita, oh saya harus menjadi seorang Dr. Zakir Naik atau Ahmad Didat untuk bisa memasukkan orang Muslim. Tidak, bukan seperti itu kok. Yang penting kita ajak mereka berdiskusi di agama kita, selesai. Kita bisa hadiahkan buku, hadiahkan Quran terjemahan. Masalah dia tidak terima itu urusan lain. Yang penting kita sudah berusaha. Ya. Dan Nabi SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu pada saat disuruh bebasin benteng atau menyerang benteng Khaybar, setelah Nabi SAW mengepung sekitar 43 hari dan belum Allah berikan izin, di hari itu Allah janjikan akan dibuka. Dan Nabi SAW membentuk pasukan kecil dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, hai Ali, majulah dengan sangat tenang menuju ke benteng mereka, tawarkan dulu mereka Islam. Kalau mereka sampai menerima Islam dan ada orang dapat hidayah satu saja disebabkan karena panggilanmu, kamu yang mengajak mereka masuk Islam, maka itu lebih baik daripada unta merah untukmu. Kalau mereka nolak baru bayar jizyah upeti, kalau mereka nolak baru perangi mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu gambarannya, ya. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, jangan ditunda. Sampaikan. Ya, tugas kita itu. Kemudian selanjutnya kita perlu menyampaikan, kalau Bapak Ibu mau mengajak mereka lebih jauh memahami Islam, maka yang paling baik supaya orang mau bergabung dengan kita kerja misalnya atau bisnis, tentu yang kita sampaikan apa yang mereka dapatkan, benefitnya apa. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan ke mereka, kalau siapapun yang masuk Islam itu akan dimaafkan semua kesalahan-kesalahan mereka yang lalu. Kalaupun ada dosa-dosa mereka yang lalu dimaafkan. Beranjak daripada firman Allah SWT surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 38. Bunyinya Allah SWT berfirman, dan ayat ini sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Akan sama hukumnya. Al-Anfal surah nomor 8 ayat 38. Qul lilladina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Tentu di sini ayatnya tadinya turun kepada Abu Sufyan dan teman-temannya. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, gitu ya. Tapi berlaku untuk semua orang yang belum masuk Islam. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, masuk Islam, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali tetap menolak Islam, memerangi Nabi SAW, memerangi agama Islam ini, sungguh akan berlaku kepada mereka apa yang telah Allah lakukan terhadap umat-umat sebelum yang telah kufur dengan kebinasaan. Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, waktu dia mau masuk Islam, dia mengatakan,
menceritakan dirinya dalam sebuah riwayat yang sahih. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi. Waktu Allah masukkan Islam dalam hatiku, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu. Aku lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata pada beliau, "Ubsut yaminak fala ubayyaka." Ulurkan tangan kananmu, aku akan membaiatmu. Maksudnya mau masuk Islam. Fabasata yaminah, maka Nabi SAW pun mengulurkan tangan kanannya. Qala, maka Amr bin As mengatakan, faqabattu yadi. Lalu kemudian pada saat aku juga mau salami tangan Nabi, tiba-tiba aku tarik kembali tanganku. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Amr, malaka ya Amr, ada apa dengan kau hai Amr? Kenapa tadinya sudah mau masuk Islam, tiba-tiba nggak jadi salaman nih? Kenapa? Qala qultu aradtu an ashtarifa. Saya mau kasih syarat dulu ya Rasulullah. Saya mau ada syaratnya dulu. Qala tashtaritu bimada? Kata Nabi SAW, kau mau kasih syarat apa untuk masuk Islam? Qultu ayyukfara li. Aku berharap agar aku dimaafkan. Nah, masuk Islam ini dosa aku dimaafkan dulu. Kenapa Amr bin As katakan ini? Perlu Bapak Ibu tahu, Amr bin As ini dulunya duta Quraisy untuk menjemput 83 orang-orang muslim yang hijrah ke Ethiopia. Karena dulu di Mekah mereka menyiksa umat Islam dan diblokade. Semua orang yang tanya tentang Islam di Mekah dipukul, digebukin. Siapa saja kalau kita waktu itu hidup di masa itu, kita datang di Mekah lalu tanya, saya dengar di sini ada orang namanya Muhammad ngaku Rasul. Langsung kita digebukin, dikeroyokin satu Mekah. Hartanya diambil. Kadang-kadang kalau dia misalnya dari kalangan orang-orang yang tidak dikenal, dibunuh. Jadi orang takut untuk nanya. Makanya 13 tahun Nabi SAW dakwah di Mekah, yang masuk Islam cuma 153 orang. 83 hijrah ke Ethiopia, 70 tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Itu pun yang hijrah ke Ethiopia, waktu Allah Azza wa Jalla izinkan Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, Allah sudah izinkan kalian silakan hijrah ke Ethiopia, di sana ada raja yang adil. Itulah Najasyi radhiyallahu anhu yang akhirnya masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam gitu ya. Masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Yang jelas Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya hijrah ke sana. Quraisy mengutus Amr bin As sebagai dutanya khusus untuk menjemput 83 ini dan membawa ke Mekah untuk disiksa lagi. Walaupun dia tidak berhasil. Tapi subhanallah hidayah datang di sana. Waktu Amr bin As melihat Najasyi aja masuk Islam, dia pun tersentuh. Raja waktu itu yang termasuk terkenal di dunia. Mungkin seperti kita presiden di masa sekarang, presiden negara adik kuasa lah, masuk Islam. Itu berarti ada sesuatu yang besar. Maka dia pun akhirnya menyatakan mau masuk Islam. Tapi dia tahu dia punya banyak dosa. Dosanya dulu menyembah berhala, orang-orang Quraisy dulu begitu ya, macam-macam. Mereka membunuh anak perempuan mereka memakan bangkai, mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, mengundi nasib dengan anak panah, dengan burung dan segala macam. Banyak kesalahan-kesalahan. Bahkan ada di antara orang-orang mereka yang kalau tidak mampu beli baju untuk tawaf di Ka'bah, baju dari Mekah, mereka tawaf telanjang. Mereka tawaf sambil bersiul dan tepuk tangan. Begitu dijelaskan dalam Al-Quran, banyak kesalahan-kesalahan. Maka Amr bin As merasa bersalah, sekarang saya mau masuk Islam. Tapi diampuni nggak sih dosa-dosa saya kalau saya masuk Islam? Dan ini tidak ada orang masuk Islam seperti beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, Qala, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah. Hai Amr, apa kau belum tahu? Kalau siapapun yang masuk Islam, maka semua yang lalu-lalu maaf kesalahannya sudah dimaafkan dengan Islam. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Hijrah pun, nanti akan kita jelaskan makna hijrah di situ ya. Hijrah pun ya di jalan Allah akan membersihkan dosa-dosa yang lalu. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Dan haji pun kalau ikhlas karena Allah akan membersihkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Begitu juga disebutkan kalau ada orang masuk Islam kemudian dia memperbaiki Islamnya, ini ada tambahan ekstra ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan idza ahsana ahadukum islamah
Kalau salah seorang kalian masuk Islam dan dia perbaikin Islamnya itu, dia terus pelajari, dia tekuni, dia praktekin, فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ. Maka setiap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan setelah masuk Islam akan dicatatkan atau dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهِ. Dan kalaupun dia buat dosa, maka hanya dicatat satu dosa saja, sampai nanti dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadis yang pertama tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita bacakan tadi ya. Selanjutnya juga ada hadis Nabi SAW yang memberikan berita gembira kepada orang-orang yang bermasuk Islam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ini juga Anda bisa sampaikan kepada teman-teman atau kerabat non-muslim itu ya. Kalau Anda masuk Islam, maka semua yang pernah dikerjakan sebelum Islam yang dianggap baik dalam Islam akan dicatat pahala. Contoh misalnya silaturahim keluarga, bersedekah, menjenguk orang sakit, misal contoh ya. Semua itu kan dalam Islam dianggap amal baik, cuma belum dicatat bagi seseorang yang belum syahadat. Nah kalau dia masuk Islam, semua yang pernah dia kerjakan sebelum masuk Islam ditarik. Jadi pahala semuanya. Tadinya belum dicatat karena belum muslim. Itu sesuai dengan hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, hadis Bukhari. Qala qultu, dia mengatakan aku berkata ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang yang dulu aku pernah kerjakan di masa jahiliyah sebelum masuk Islam? Min sadaqatin, dari sedekah-sedekah yang aku keluarkan. Au ataqatin, atau bebasin budak. Au silaturahimin, atau silaturahim, ketemu sama keluarga segala macam. Fahal fiha min ajr, itu masih dicatat pahala enggak? Tapi itu kan aku belum masuk Islam, sempat berbuat kebaikan-kebaikan tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, aslamta ala ma salafa min khair. Kamu masuk Islam bersama dengan kebaikan-kebaikan masa lalumu. Jadi yang pernah dia bakti sama orang tuanya, yang pernah dia silaturahim keluarga, yang pernah dia sedekah, semua itu akan dicatat tetap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dulu dia kerjakan sebelum dia masuk Islam. Begitu juga dia akan diselamatkan dari api neraka, karena orang yang meninggal dalam keadaan non muslim masuk neraka. Gak bisa dipungkiri itu. Riwayat yang sahih juga, bagaimana disebutkan Nabi SAW pernah mengunjungi seorang anak muda Yahudi yang sakit keras. Dan kebetulan pernah kerja membantu-bantu Nabi SAW di rumah beliau. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala kana gulamu Yahudiyyun yakhdimu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada satu anak muda Yahudi ikut bantu-bantu Nabi, jadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida fa'atahu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia sakit, Nabi SAW pun menjenguknya. Kemudian dikatakan atau ya'udu, ya. Famarida dikatakan fa'atahu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Dia sakit lalu Nabi SAW datang menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi faqala lah aslim. Nabi SAW berdiri di atas kepalanya seraya mengatakan kepada anak muda Yahudi, masuk Islamlah. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Maka anak itu pun melirik matanya ke ayahnya. Betul, ayahnya ada di situ. Faqala lahu, ayahnya lalu mengatakan, ati Abul Qasim. Patuhilah ayahnya Qasim. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Fa'aslam, maka anak muda itu pun masuk Islam. Syahadat dia. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Maka Nabi SAW keluar dari sisi anak muda itu selaya mengatakan segala puji dan puja kehadiran Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Tidak mungkin ada yang masuk surga
nanti kecuali orang yang jiwanya muslimah. Muslim maksudnya. Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Dan Allah bisa saja mendatangkan penolong untuk agama ini dari orang-orang yang fajir. Maksudnya orang-orang yang tidak faham agama, jauh dari agama. Tapi Allah bisa datangkan mereka untuk membela agama ini. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuji melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang masuk Islam ya dengan keberuntungan, dijanjikan rezeki yang luas. Kalau dia masuk Islam, kemudian dia nikmati prosesi Islamnya itu, dia pelajari, dia praktikin, dan dia merasa bersyukur, berterima kasih pada Allah dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan sampai dia meninggal dunia. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW melalui hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, tadi kita ceritakan Amr bin As, ini anaknya bernama Abdullah meriwayatkan hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang sudah masuk Islam atau lahir dalam keadaan Islam. Waruzika kafafan, dan dia diberikan ya rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah memberikan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepada dia. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zakat. Jadi banyak sekali yang bisa didapatkan teman-teman sekalian, yang bisa kita sampaikan ke teman-teman kita orang non muslim. Begitu juga kalau ada rumah rumah orang Arab atau rumah orang non Arab, ya biasa disebutkan dengan ajam dalam istilah bahasa Arab. Kalau mereka rumah-rumah itu adalah rumah-rumah orang beragama Islam, berarti kalau mereka dalam keadaan muslim, Allah inginkan kebaikan buat mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis juga, kata Nabi SAW, ayyuma ahli baitin minal arabi wal ajami aradallahu bihim khaira adkhala alaihimul islam thumma taqa'ul fitanu ka'annahal dhulal. Rumah manapun atau setiap rumah yang Allah inginkan kebaikan baginya, baik itu orang Arab atau orang non-Arab ajam, jika Allah menghendaki kebaikan maka Allah akan memberikan hidayah mereka masuk Islam. Lalu kemudian fitnah bisa saja terjadi setelah itu. Maksudnya bisa saja nanti dia terjerumus dalam dosa lagi kalau dia tidak mengontrol imannya dan amal solehnya. Nah seperti itulah. Orang-orang yang masuk Islam teman-teman sekalian, maka akan terus berlanjut rezekinya di dunia dan juga di akhirat. Kalau orang-orang yang tidak masuk Islam dalam kondisi kafir, maka dipastikan mereka dalam kondisi ya, semua kebaikan yang dianggap baik tanda kutip dalam agama Allah, kayak silaturahim keluarga, kayak jenguk orang sakit, kayak bersedekah misalnya, yang dia kerjakan tapi dia tidak masuk Islam itu akan dihabiskan di dunia, tidak akan dibawa ke akhirat. Kalau orang-orang muslim itu akan dibawa seterusnya sampai ke akhirat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah. Allah tidak akan mendalimi orang mukmin dengan pahala atau kebaikan yang dia lakukan. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah kasih balasannya di dunia, kesehatan, ketentraman jiwa, kebahagiaan dan seterusnya. Dan di akhirat juga akan tetap dibalas. Bukan berarti kalau kita sholat, kita puasa, dikasih kebaikan di dunia, kesehatan, kekuatan, segala macam. Lalu di akhirat tidak dapat, tidak. Dunia akhirat dapat. Wa ammal kafir. Tapi orang kalau dalam kondisi kafir, fayut'amu bihasanati ma amila biha. Dia akan dikasih di dunia saja. Dari silaturahim keluarganya, bakti orang tuanya, sedekahnya. Karena dalam agama Allah itu dianggap baik. Tapi karena dia belum muslim tidak dibawa ke akhirat. Dihabiskan di dunia. Allah akan kasih. Ya. Dikatakan wa ammal kafir fayut'am bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Yang dia kerjakan di dunia akan dikasih di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhir lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Sampai nanti kalau dia menuju ke akhirat tidak ada lagi pahala yang bisa dia dapatkan. Tidak ada lagi pahala yang bisa dia dapatkan. Dan sekian banyak tentunya teman-teman sekalian keutamaan Islam itu sendiri ya, yang tidak bisa kita bahas semuanya dalam satu pertemuan seperti ini ya. Yang kedua yang kita ingin titik beratkan yaitu tentang masalah hijrah.
Dan hijrah itu sendiri, teman-teman sekalian, tentu kalau kita ingin bahas juga panjang sekali. Karena tadi kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepadaku, kemudian masuk Islam, kemudian berhijrah. Itu di potongan pertama hadis yang dijanjikan istana di pinggir surga, di tengah dan di atasnya. Dan di potongan kedua, siapa yang beriman padaku, masuk Islam dan jihad. Tadi saya bilang kita akan bahas 3 hal. Tapi tentu saya akan ringkas-ringkaskan ya. Karena kalau kita ingin bahas ini, sebenarnya 3 hal ini 3 hal yang sangat panjang bahasan sendiri. Masalah Islam tadi sudah panjang lebar kita jelaskan, kemudian masalah hijrah dan juga masalah jihad. Kalau hijrah sendiri, makna hijrah itu, kalau menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, adalah keluar dari negara kafir ke negara iman. Siapapun muslim yang tidak bisa beribadah di satu negeri, di negara-negara orang kafir, maka tidak boleh mereka tinggal diam di sana. Mereka harusnya keluar, hijrah. Selama mereka punya kemampuan, wajib hukumnya. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, Ana bari'un mimman asya baina adhhuril musyrikin. Saya berlepas diri dengan orang yang tetap hidup sengaja memaksakan diri di tengah-tengah orang musyrik. Kecuali dia berada di satu negeri non-muslim, tapi dia bisa ibadah, dia bisa sebarin Islam, nggak ada masalah. Seperti teman-teman kita yang tinggal di Amerika, di Eropa, di Australia, mereka bisa berdakwah di sana, tidak ada masalah. Tapi kalau kita ditindas nggak bisa, nggak boleh. Seperti kasus teman-teman muslim dulu di masa Nabi SAW di Mekah. Ditindas. Kalau bapak ibu hidup dulu di masa itu di Mekah, itu kita kalau keluar di pinggir jalan, muslim di sana lagi dicambuk, yang muslim ini lagi dipukul, yang muslim ini lagi dibunuh. Itu Bilal ditaruh batu panas di dadanya oleh Umayyah bin Khalaf. Itu di pinggir jalan, di padang pasir. Khabbab bin Arad disiksa sampai bolong bagian belakangnya itu di pinggir jalan. Semua orang bisa lihat. Ya. Sumayyah radhiyallahu anha, wanita pertama syahid dalam Islam, dibunuh oleh Abu Jahal, ditusuk perutnya dengan tombak kecil, itu sampai dia mati syahid dalam Islam bersama suaminya Yasir, itu depan pinggir jalan, semua orang lihat. Nabi SAW pun tidak bisa bantu mereka. Waktu Nabi lihat kondisi keluarganya Sumayyah dan Yasir, kata Nabi SAW, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarganya Yasir, Allah akan balas kalian dengan surga. Gak bisa buat apa-apa, gak bisa ibadah. Nabi SAW kalau lagi tawaf dicaci maki, sholat depan Ka'bah diinjak batang leher beliau, dituangin kotoran unta, ganggu sekali. Akhirnya Allah izinkan hijrah. Hijrahlah ke kota Madinah. Nah, kalau kondisinya seperti itu, umat Islam nggak boleh tinggal. Ya, mereka harus hijrah. Tapi kalau mereka masih bisa beribadah, bisa berdakwah, nggak ada masalah, gitu ya. Dan tentu kalau ada pilihannya tinggal di negeri Muslim atau tinggal di negeri kafir, kita tentu pilih negeri Muslim. Otomatis karena kita kayak di Indonesia misalnya, kita bisa dengar azan, kita bisa sholat setiap saat. Sekarang kita di Jakarta contohnya macet, azan terdengar. Bisa keluar dari tol, bisa mampir sholat, musola banyak, masjid banyak, mikrofonnya terdengar di mana-mana. Itu nikmat luar biasa. Kita bisa ibadah. Ramadan diiklankan, haji ada, pemerintah kita Muslim, alhamdulillah. Zakat bisa dikeluarkan, ada Basnas, pemerintah yang turun tangan, pemerintah juga punya program haji. Memudahkan jemaah haji, ada yang disubsidi, kan gitu. Ramadan diiklankan, itu luar biasa. Ya, kita harusnya justru jangan tinggalkan negeri kita harusnya gitu kan. Harusnya kita ada di sini, kita cintai negeri kita, kita jaga. Karena ini negara yang luar biasa. Allah sudah mudahkan kita untuk bisa menjalankan dan mengaplikasikan Islam. Saya ke Singapura, tetangga kita saja nggak kedengaran azan. Nggak boleh kedengaran, di dalam bisa. Jadi Muslim cuma tahu di masjid waktu sore dia datang. Nanti dalam baru dia bisa dengar azan. Di Australia juga sama. Di beberapa tempat juga sama. Belum lagi kalau meninggal dunia, cari kuburan Islam susah banget. Ya. Hal-hal yang kecil, khitan aja, sunat, nggak boleh sunat di negara non Muslim itu. Dianggap pelanggaran HAM itu. Ya. Nggak boleh. Ini Islam. Islam suruh perintahkan kita sunat. Ya. Contoh, banyak hal-hal yang lain gitu ya. Baiklah, dalil tentang hijrah ini, kalau ada orang yang mau hijrah, maka Allah janjikan kepada mereka kelapangan hidup. Rezeki, ketentraman jiwa, selamat dari gangguan-gangguan, Allah jamin asal dia mau hijrah karena Allah. Pindah dari negeri yang dia susah ibadah ke negeri yang bisa beribadah. Itulah yang terjadi kepada para sahabat ridwanul alaihim pada saat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Bilal itu dulu terhina sekali di Mekah radhiyallahu anhu. Begitu hijrah ke Madinah, sudah selesai urusannya. Ya, menjadi muadzinnya Nabi, menjadi orang yang kaya raya. Bilal termasuk mujahid dan kaya raya radhiyallahu anhu. Khabbab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan seorang budak, tapi beliau termasuk orang miskin di Mekah. Tapi setelah hijrah ke Madinah, Allah bukain pintu-pintu rezeki.
Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Ini dalilnya, orang kalau hijrah maka akan mendapatkan rezeki dan kelapangan hidup. An-Nisa surah nomor 4 ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi mughagaman katsiran wa sa'ah. Ya. Yang artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi itu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Lalu untuk apa menahan diri kita di tempat yang kita tidak bisa ibadah? Gitu kan? Di sini banyak perkataan ulama tentang dua hal yang dijanjikan ini. Muragaman dan sa'ah. Apa yang dimaksud dalam ayat di sini? Terjemahan di Al-Quran kita itu ya rezeki yang banyak. Tempat hijrah yang luas ya, dan rezeki yang banyak. Maka ulama coba kita lihat seperti Imam Ar-Razi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia pindah ke negeri yang dia bisa beribadah, negeri Islam dari negeri kafir yang dia susah ibadah, niscaya akan mendapatkan di negeri yang barunya itu kebaikan, kenikmatan yang menjadi sebab kehinaan dan kekecewaan para musuh yang berada di negeri asalnya. Sebab orang yang memisahkan diri dan pergi ke negeri asing sehingga mendapatkan ketentraman di sana, lalu berita itu sampai kepada orang-orang yang ada di negeri asalnya, maka niscaya penduduk asli negeri itu akan merasa malu atas buruknya muamalah atau perlakuan mereka, sehingga dengan begitu mereka merasa terhina. Sedangkan sedangkan yang dimaksud dengan sa'a, kan Allah janjikan muragaman wa sa'a. Muragaman itu berarti tempat hijrah yang lapang, yang bisa membuat musuhnya merasa terganggu dan terhina malah, karena dia malah hidup tentram di negerinya. Seperti Nabi Muhammad SAW waktu di Mekah tertindas sekali. Bahkan sampai pada saat beliau dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, itu rumahnya diambil, harta-hartanya diambil. Tapi begitu hijrah ke Madinah, Nabi SAW jadi raja. Bahkan kembali ke Mekah merebut dengan kekuatan militer, 10.000 orang datang mengepung Mekah dan merebut dan menaklukkannya gitu. Kemudian sa'a dimaksudkan adalah keluasan rezeki. Kalau muragaman berarti tempat tinggal yang nyaman dan selamat dari serangan musuh, kata Ar-Raghib tadi. Kemudian kata Ar-Razi ya. Kemudian kata ya, sa'a, Ibnu Abbas mengatakan adalah yang dimaksud keluasan rezeki. Jadi akan dibukakan pintu-pintu rezeki kebutuhannya. Itu juga dipilih oleh Ar-Rabi, Dahaq, dan mayoritas ulama. Dan Imam Malik mengatakan keluasan negeri. Artinya dia akan leluasa untuk bisa memulai hidupnya lagi. Nah seperti itulah. Ya. Jadi dari sini kita ambil pelajaran bagaimana orang kalau hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan dibukakan kelapangan kehidupan. Lalu untuk apa dia tidak mau hijrah, gitu ya. Bisa juga makna hijrah di sini adalah sabda Nabi SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah juga maksud dalamnya adalah orang yang meninggalkan apa yang sudah Allah larang. Yang Allah larang ya. Jadi betul juga istilah itu kalau misalnya ada orang yang tadinya jauh dari agama, mohon maaf Bapak Ibu misalnya, masih melakukan kemaksiatan apa, terus tiba-tiba ikut di pengajian, sadar, taubat, lalu dia ubah, dia mengatakan saya hijrah. Itu benar juga. Maksudnya dia hijrah dari keadaan keterpurukan iman kepada ketaatan iman, gitu ya. Nah itu juga masuk dalam istilah hijrah, ya. Jadi kalau kita kembali tadi dalam surah An-Nisa itu, barang siapa yang hijrah, wa may yuhajir fisabilillah, hijrah dan Allah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Muragaman artinya kelapangan negeri, dia tentram, dia bahagia, tadinya tertindas, tadinya terganggu, tadinya ketakutan menjadi tenang, dan sa'a, kelapangan rezeki. Lalu Allah bilang lanjutan ayatnya, wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allahi wa rasulih. Dan siapa yang keluar dari rumahnya yang dia tertekan tidak bisa ibadah di negerinya, dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut faqad waqa ajru 'ala Allah. Kemudian dia meninggal dunia, maka pahalanya sudah ada di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seperti itu gambaran tentang masalah hijrah. Tentu saya bilang tadi kalau kita ingin bahas ini panjang sekali. Tapi yang jelas itu makna hijrah yang sudah disampaikan, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sekarang kita masuk yang terakhir, masalah jihadnya.
Karena ada juga jihad, tapi jihad ini panjang sekali bahasannya ya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal, karena Nabi SAW juga memotivasi ini, siapa yang beriman padaku masuk Islam lalu berjihad, maka dia akan mendapatkan juga istana di pinggir surga, di tengah surga atau di tertinggi surga. Dan saya bilang tadi ini sebabnya karena perbedaan niat mereka, ya, perbedaan kemasannya, perbedaan bagaimana mereka memasarkan atau menawarkan ibadah tersebut, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan teman-teman sekalian tentang masalah ya orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang berjihad ini dalam firman-Nya. 3 hal yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi ada disebutkan dalam Al-Quran. Tepatnya surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 20 sampai 22. Ini Allah gabungkan 3 hal yang kita sedang bahas. Orang yang masuk Islam atau beriman tadi, orang yang hijrah dan orang yang berjihad. Allah gabungkan semua 3-tiganya dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 20 sampai 22. Bunyinya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Ini ayat 20-nya. Ayat 21-nya, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ayat 22-nya, khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Orang-orang yang beriman, ini tadi yang masuk Islam, kemudian berhijrah, pindah dari negeri kafir ke negeri yang orang beriman bisa beribadah, atau dia tinggalkan keterpurukan imannya jauh daripada ibadah, maksiat terus, kemudian dia taubat, dan juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Jelas kata Allah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Itu ayat 20-nya. Ayat 21-nya, Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan berita gembira kepada mereka dengan memberikan rahmat dari sisinya, keridhaan dan juga surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Ayat 22-nya, mereka akan kekal di dalam kenikmatan tersebut selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Saya akan pilih 2 buah hadis saja, karena bahasan jihad cukup panjang sekali. 2 buah hadis saya pilih dari keutamaan jihad, 2 buah hadis dari keutamaan orang yang ikut dalam mendukung jihad tersebut. Ya. Yang pertama tentang keutamaan jihad itu sendiri. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mujahid fisabilillah." Perumpamaan orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilih. Dan Allah lebih tahu siapa yang niat keluar jihad karena dia di jalannya, maksudnya di jalan Allah. Kamathalis sha'imil qa'im. Perumpamanya seperti orang yang puasa tidak berhenti dan sholat tidak berhenti. Wa tawakkalallahu lil mujahidi fi sabilihi bi annahu yatawaffahu an yudkhilahul jannah. Dan Allah menjanjikan orang yang keluar berjihad itu, mereka mati, kalau mereka mati mereka masuk surga. Aw yarji'ahu saliman ma ajrin aw ghanimatin. Atau dia pulang membawa pahala melimpah dan membawa harta rampasan perang. Di sini kita bisa lihat keutamaan orang yang berjihad dari mulai keluar, Bapak Ibu sekalian, dianggap dia sedang puasa sampai dia kembali. Dia 5 tahun, 1 tahun di medan jihad, pokoknya selama dia keluar seperti orang puasa non-stop, seperti orang sholat non-stop. Dan Allah janjikan dipilih siapa yang paling ikhlas, diwafatkan supaya masuk surga. Dan kalau dia pun pulang, dia bawa harta rampasan perang, atau dia membawa pahala yang melimpah. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang kita janjikan tadi tentang masalah keutamaan jihad. Ditanyakan kepada Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling afdal? Dalam Islam, perbuatan ibadah yang paling besar pahalanya sisi Allah, yang paling Allah sukai, yang paling cepat mengampuni dosa-dosa, mengangkat derajat. Faqala, Nabi SAW mengatakan, imanun billah.
Yang paling pertama engkau beriman kepada Allah. Atau imanu billah. Ya. Imanu billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, thumma madha? Ditanyakan lagi kepada beliau. Lalu apa setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Qala al-jihadu fisabilillah. Berperang di jalan Allah. Qila, thumma madha? Lalu kemudian yang ketiga ditanya apa lagi? Thumma madha? Qala hajjum mabrur. Kata Nabi SAW, haji yang mabrur. Di sini jihad datang paling afdal setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang dua hadis terakhir tentang masalah, atau dua hadis ini saya pilih aja. Satu hadis tentang masalah keutamaan orang yang membiayai jihad. Ya, ini kenapa saya singgung, karena berhubungan dengan teman-teman kita di Palestina kemarin dibombardir segala macam. Bagi Anda yang sempat menyumbang, memberikan harta, apakah melalui Basnas pemerintah kita atau mungkin lembaga-lembaga sosial yang sudah dapat izin dari pemerintahan kita, bantu ke sana, dipakai untuk memberikan makan, karena mereka lagi jihad, mereka lagi diserang. Kita membiayai itu, kita sama pahalanya ikut perang. Karena kan kita lagi tidak terjadi peperangan, gitu kan. Dan justru ada ancaman bagi orang yang tidak ikut partisipasi. Nah, kita tutup dengan dua buah hadis ini. Kalau masalah pahala orang yang ikut partisipasi, mempersiapkan peperangan atau membiayai mereka atau memberikan apalah kebutuhannya, makanan, minuman, karena walaupun sekarang penyerangan Gaza sudah diberhentikan, ada gentatan senjata, tapi mereka dalam kondisi ribat. Ribat itu maksudnya berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bisa setiap saat dikhianati. Dan itu tradisi orang Yahudi, mereka suka berkhianat. Itu dikatakan sendiri oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat Nabi dari pendeta Yahudi yang masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, innal Yahuda qaum ghadar. Wahai ya Rasulullah, orang Yahudi itu suka berkhianat. Ya. Dia sebutkan itu kenapa? Karena dia tahu sendiri, dia pendetanya. Saya mau masuk Islam ya Rasulullah, tapi tolong jangan sampaikan ke mereka masuk Islamku. Jangan sampaikan. Karena kalau Anda sampaikan masuk Islamku, maka mereka akan berbicara ya hal yang buruk tentang aku. Jadi jangan buru-buru. Maka Nabi SAW atur strategi. Abdullah bin Salam setelah masuk Islam, disuruh sembunyi di belakang dinding, lalu Nabi SAW undang pendeta-pendeta Yahudi. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai Yahudi, bertakwalah sama Allah, masuk Islamlah, agama Islam itu begini. Dijelaskan panjang lebar Islam, mereka nolak. Udah, kami nggak mau masuk Islam. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Nah, ini pendeta Yahudi tadi yang mereka kenal ini, itu sudah masuk Islam. Dan mereka tidak tahu kalau masuk Islam. Dan belum salam bilang, mereka pengkhianat ya Rasulullah. Nah, ini contohnya, pengkhianatannya begini. Mereka bisa ubah tiba-tiba itu. Maka mereka bilang, oh itu adalah ulama kami, anaknya ulama kami. Abdullah bin Salam itu ulamanya, ulama kami, ayahnya juga ulama kami. Dan itu orang terhormat di sisi kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau dia masuk Islam? Mereka bilang mustahil, nggak mungkin. Nabi bilang, hai Abdullah keluarlah. Abdullah keluar, Abdullah syahadat. Setelah itu Abdullah mengatakan setelah syahadat depan mereka, hai Yahudi, bertakwalah sama Allah, masuk Islamlah. Kalian tahu ini agama benar sebenarnya. Tiba-tiba mereka balik, mereka mengatakan dia adalah orang terburuk di antara kami dan anaknya orang yang paling buruk di antara kami. Mereka bisa balik seketika. Makanya dari dulu, dari 1948 mereka dirikan negara di sana, itu mereka masih berapa kali berkhianat, damai serang lagi, begitu terus. Nah makanya berarti masih sangat terbuka kita untuk membantu. Teman-teman kalau lihat lembaga-lembaga sosial itu bantu. Ikut serta dengan doa. Selain harta, kalau kita pun tidak sempat harta, doakan supaya Allah berikan mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kita. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, man jahaza ghaziyan fisabilillah faqad gaza. Siapa yang ikut mempersiapkan perlengkapan perang, maka dia seperti ikut berperang. Kalau di masa dulu siapin untanya, siapin kudanya, siapin pedangnya, perisainya. Di masa sekarang Anda berikan sumbangan. Kita tidak tahu mereka pakai apa melawan musuh mereka nanti. Wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad gaza. Dan siapa yang menjadi penanggung jawab yang baik terhadap harta dan keluarga mujahid, maka juga ia sudah ikut berperang. Sekarang laki-lakinya ikut berperang lawan orang-orang penjajah misalnya. Kita kasih makanan istrinya, anaknya, kita kasih pakaian dari sumbangan yang kita kasih, juga dianggap kita sudah berperang.
Itu kan besar sekali keutamanya. Kenapa disia-siakan ini? Kenapa kotak-kotak amal tentang Palestina lewati saja? Sumbang 10.000, 100.000 berapa? Itu sama dengan kita berperang. Susahnya apa? Korek kantong masukin di kotak amal. Allah juga akan gantikan lagi. Hadis yang terakhir tentang ancaman justru sebaliknya. Kalau dia tidak mau tahu, masa bodoh, udahlah terserah, mau diperang, mau disiksa, mau diapa terserah, mau dibubarin, yang penting bukan saya. Nah, ini bahaya, ada ancamannya. Ini hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan man lam yagzu au yujahiz ghazian. Siapa yang tidak pernah berperang, ada kesempatan perang tapi tidak mau ikut, enggan. Kalau kita kan memang lagi tidak ada peluangnya. Tapi kalau ada peluangnya kayak dulu kita dijajah oleh Jepang, Belanda kan pemerintah suruh ayo lawan, kita lawan, itu penjihad. Berarti syahid kalau udah ikhlas. Tapi sekarang tidak ada. Siapa yang ada kesempatan peluang tapi dia tidak pergi? Atau dia juga enggan untuk membekali orang yang pergi jihad, dia tidak mau tahu. Au yakhlufa ghazian fi ahlihi bi khair. Atau dia juga tidak mau urus keluarganya para mujahid. Enggak mau dia urus. Orang Palestina mau kelaparan, tidak pakai baju, terserah. Bukan saya, yang penting bukan saya, enggak mau tahu. Nyumbang enggak pernah. Bolak-balik di grup WA-nya datang sumbangan Palestina, tidak mau tahu. Kotak amal di masjid tidak mau tahu. Teman-temannya aja tidak mau tahu. Ini tidak mau tahu sama sekali. Apa yang terjadi? Dengar ancamannya. Asabahullahu biqari'atin qabla yaumil qiyamah. Allah akan mendatangkan bencana untuknya sebelum datang hari kiamat. Karena nggak mau tahu. Jadi kita kalau mau tahu, ikut pahala seperti mereka berjihad, walaupun kita tidak berjihad. Tapi kalau kita tidak mau, justru ada ancamannya. Itu saya bilang tadi teman-teman sekalian, kita kalau mau bahas bab ini panjang sekali. Ya, tapi subhanallah tiga-tiganya disebutkan dalam hadis, maka kita membahasnya. Allahu a'lam.